perkara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu lembar fotokopi legalisir petikan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tersebut angka 1 sampai dengan 668 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdiri dari Sujatmiko SHMH sebagai Hakim Ketua, Haji Eka Budi Prianta SHMH, Ugo SHMH, Anwar SHMH, Sofialdi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hartanto SHMH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Rom dan kawan-kawan jaksa penuntut umum KPK, terdakwa serta penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian tadi putusan yang sudah diambil oleh Majelis Hakim atas perkara saudara. Terhadap putusan tersebut, saudara punya hak untuk menyatakan menerima putusan tersebut apabila saudara sependapat, atau saudara dapat menyatakan menolak putusan tersebut dan menyatakan banding sehingga perkaranya diperiksa di tingkat banding, atau apabila saudara ragu-ragu boleh menyatakan pikir-pikir dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sebelum saudara menjawab, silakan saudara konsultasi dengan penasihat hukumnya. Atau penasihat hukum yang datang, silakan. Bagaimana? Mau dijawab sendiri atau penasihat hukum? Silakan. Yang mulia Majelis Hakim, saya mohon sebagai terdakwa untuk berpikir dulu atas putusannya. Terima kasih. Baik, nuan seperlunya saya sampaikan bahwa waktu pikir-pikir adalah 7 hari, dan manakala waktu pikir-pikir itu saudara tidak menentukan sikap dan terlampaui waktu pikir-pikir, dianggap menerima putusan. Ya. Penuntut umum bagaimana? Atas putusan ini kami juga menyatakan sikap untuk pikir-pikir. Pikir-pikir, baik. Keduanya pikir-pikir, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kita menunggu sikap dari terdakwa maupun dari penuntut umum. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara nomor 13 Tipikor 2012 atas nama Nunun Nurbaititi saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.
majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Sujatmiko di persidangan di Pengadilan Tipikor baru saja selesai menjatuhkan vonis terhadap terdakwa cek pelawat Nunun Nurbaiti. Dalam persidangan tadi, Hakim Ketua Sujatmiko menyatakan bahwa Nunun Nurbaiti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan denda 150 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hal ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa Nunun Nurbaiti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Nunun Nurbaiti dianggap memenuhi atau bersalah memenuhi dakwaan pertama, yaitu didakwa memberi cek pelawat senilai 20 miliar 850 juta rupiah melalui Ari Malang Yudo yang merupakan dari total 480 lembar cek pelawat BII senilai 24 miliar rupiah kepada pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan jabatannya. Di antaranya anggota DPR RI yang diberikan cek pelawat tersebut adalah Hamka Yandu dari fraksi Golkar, Doni Mamun Murad dari fraksi PDIP, Endin Aji Sofihara dari fraksi PPP, dan juga Uju Juhairi dari fraksi TNI Polri periode 1999 sampai 2004 berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Demikian kembali ke studio. Baiklah, Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, dan demikian tadi pemirsa vonis yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Nunun Nurbaiti terdakwa tindak pidana korupsi kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Ia pernah menjadi buronan KPK selama 22 bulan. Atas vonis tersebut, Nunun Nurbaiti menyatakan pikir-pikir dan Nunun diberikan waktu selama 7 hari untuk memikirkan vonis tersebut. Apabila tidak ada tanggapan apapun dari pihak Nunun Nurbaiti, maka pihak majelis hakim akan menganggap bahwa Nunun Nurbaiti menerima vonis tersebut. Dan pihak JPU sendiri juga menyatakan pikir-pikir atas vonis terhadap Nunun Nurbaiti. Pemirsa, Nunun Nurbaiti terdakwa tindak pidana korupsi kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pernah menjadi buronan KPK selama 22 bulan. Dalam persidangan, Nunun juga membantah memberikan cek pelawat kepada anggota DPR periode 1999-2004. Kata lupa dan sakit menghiasi hari-hari Nunun selama persidangan. Nunun Nurbaiti didakwa memberi suap dalam bentuk cek perjalanan senilai 20,8 miliar rupiah ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 melalui Ari Malang Yudo. Cek pemenangan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 dalam bentuk 480 lembar cek BII masing-masing senilai 50 juta rupiah diberikan kepada anggota DPR periode 1999-2004. Hingga akhirnya 26 orang anggota DPR dijadikan sebagai tersangka, seperti Hamka Yandu fraksi Golkar, Dudi Makmun Murad, Endin Aji Suhaifira, dan Undu Juhairi. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa Ibu Nunun dekat dengan anggota-anggota Dewan? Tidak, saya hanya tahu Ibu Nunun pasti punya banyak kenalan begitu saja. Kenalan di sini saudara benar-benar tidak mengetahui bahwa Ibu juga dekat dengan anggota-anggota Dewan? Tidak. Sebelum masuk ke pemeriksaan dan persidangan di tahun 2012 ini, istri mantan Wakapolri Adang Durjatun ini juga pernah melarikan diri selama 1 tahun 10 bulan. Terhitung 23 Februari 2010 hingga tertangkap di Bangkok 10 Desember 2011. Status buron disandang Nunun Nurbaiti sejak KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencekalan terhadap istri mantan Wakapolri terhitung Maret 2010. Tapi dalam persidangan Nunun mengaku sudah meninggalkan tanah air sejak 23 Februari 2010. Dalam pengakuannya, Nunun juga mengaku meninggalkan Jakarta bukan karena melarikan diri, tetapi untuk berobat karena menderita gangguan saraf di kepala, berobat ke Singapura dan ke Bangkok, Thailand. Tidak hanya itu, dalam persidangan Nunun Nurbaiti juga kerap menjawab pertanyaan majelis hakim dengan alasan lupa dan beberapa kali persidangan ditunda karena alasan sakit. Dan yang cukup menarik, Nunun satu-satunya terdakwa di persidangan Tipikor yang diperkenankan menggunakan kacamata hitam. Tim Liputan Metro TV.
Beralih ke kasus lain, Neneng Sri Wahyuni, istri terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet, M. Nazarudin,